Hati-hati loh, buat skripsi itu tidak sama seperti membuat makalah. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel ini ya. Seperti biasa kita akan membahas seputar tips-tips skripsi ya, pembuatan skripsi dan lain-lainnya. Tentu saja dengan sudut pandang yang mudah dimengerti. Saya di sini tidak membahas dengan teori yang susah-susah, istilah yang susah-susah, tapi di sini dengan cara yang simple, yang sesuai dengan keadaan faktual yang sering dialami oleh mahasiswa supaya kalian gampang mengerti. Oke, saya harus bahas masalah ini tentang perbedaan antara skripsi dengan makalah. Kenapa saya rasa ini penting? Karena banyak terjadi kasus ya, beberapa kasus gitu, saat pembuatan proposal skripsi, mahasiswa itu tidak tahu perbedaan menulis makalah dengan menulis skripsi. Karena kan saat kuliah mungkin, apalagi online kemarin ya, mungkin banyak diberi tugas membuat-buat makalah, membuat paper, dan lain-lain. Ya, tulisan-tulisan ilmiah sejenisnya gitu ya. Nah, beberapa kasus ya terjadi saat bimbingan pertama gitu ya, bimbingan skripsi pertama saat masih proses pembuatan proposal skripsi. Terjadi beberapa kasus itu mahasiswa itu membuat proposal skripsi itu seperti membuat makalah, ya kan? Jadi beberapa di antara kalian atau banyak di antara kalian bingung perbedaan antara makalah dengan skripsi, gitu ya. Bagaimana cara menulis makalah, bagaimana cara menulis skripsi, apa isi makalah, apa isi skripsi, bagaimana pola pikir dalam makalah, bagaimana pola pikir dalam skripsi, itu mahasiswa banyak yang bingung. Nah, di sini saya akan membahas perbedaan itu supaya kalian mengerti, jadi pola pikir kalian bisa berubah gitu ya antara makalah dengan skripsi. Oke, kita mulai dari makalah dulu. Makalah sebenarnya sama ya, sama merupakan tulisan ilmiah, karya ilmiah berupa tulisan, sama seperti skripsi. Judul juga sebenarnya sih kalau saya pikir-pikir, kalau judul makalah dengan skripsi sebenarnya bebas-bebas aja sih ya. Intinya itu ada pada isinya ya, ada pada isi dan prosesnya. Makalah itu ya diisi, ditulis dengan cara yang sederhana, singkat ya, dengan sederhana dan singkat, tidak terlalu mementingkan kaidah-kaidah ilmiah seperti skripsi. Nah, makalah itu isinya membahas tentang kejadian-kejadian yang ada di lapangan gitu ya. Dia lebih sederhana. Jadi satu kejadian atau satu fenomena di lapangan, di luar gitu ya, atau satu kasus gitu ya, atau satu kasus diselesaikan atau diperoleh melalui kajian pustaka atau studi pustaka. Jadi di studi pustaka ini tidak terlalu ribet dia, cukup satu atau dua ya yang memaparkan tentang kejadian tersebut atau tentang fenomena tersebut. Nah, kasus-kasus atau kejadian-kejadian itu bisa kalian ambil berdasarkan literatur gitu ya, berdasarkan literatur, atau kalian mengambil satu pokok dalam satu mata kuliah itu, satu pokok itu ya kalian bahas, atau bisa jadi kalian membahas juga tentang fenomena-fenomena di luar yang sesuai dengan mata kuliah tertentu atau mata kuliah yang memang ditugaskan membuat makalah itu. Makalah ini persis seperti membuat paper atau membuat tugas esai. Cuman bedanya kalau dalam tugas esai atau paper itu kan hanya memaparkan satu objek atau satu tujuan. Di makalah ini ada bagian pembahasan dalam babnya, dalam subbabnya. Jadi ada dibahas berdasarkan kajian pustaka tadi. Misalnya kalian membahas fenomena tentang motivasi mahasiswa. Nah, motivasi mahasiswa itu dibahas ya di bagian subbab pembahasannya dengan satu atau dua kajian pustaka. Gitu ya. Nah, kalau paper atau esai kan ya hanya menulis aja. Makalah itu sesederhana seperti itu. Yang penting poin-poinnya dalam subbabnya itu ya ada judul, ada latar belakang atau ada pendahuluan, lalu ada studi pustaka ya, teori yang kalian pakai, satu atau dua teori gitu ya pembahasannya, lalu ada pembahasan ya, kejadian tadi dibahas
menggunakan kajian pustaka atau teori tadi, lalu ada kesimpulan atau penutup. Makalah sesederhana itu. Perbedaan mencolok ada di bagian latar belakang makalah dan skripsi, ya. Di latar belakang makalah itu jadi hanya membahas tentang kajian empiris, keadaan empiris, ya, fenomena-fenomena tadi yang terjadi, gitu ya. Hanya dibahas masalah itu. Jadi kejadiannya seperti apa, fenomenanya seperti apa, itu kan diceritakan, mungkin bisa 1 halaman atau setengah halaman bisa latar belakang dari makalah. Lalu di bawahnya baru dibuat kajian pustaka. Kemudian kita membahas skripsi. Dari judul, skripsi itu membahas lebih kepada, misalnya kalau yang kuantitatif lebih kepada pengaruh antara variabel, jadi dia lebih dalam daripada makalah. Kalau tadi makalah ya judulnya bisa tentang satu kejadian atau tentang satu pembahasan, satu pokok bahasan dalam mata kuliah, tapi skripsi ini lebih kepada kalau yang kuantitatif itu lebih kepada pengaruh-pengaruh gitu ya, sebab akibat antara variabel-variabel atau antara bidang-bidang ilmu yang kalian dapatkan di mata kuliah gitu kan. Atau yang kualitatif ya, konsep-konsepnya lebih spesifik gitu kan. Bagaimana konsep-konsep dalam teori itu saling berpengaruh gitu ya, relevansinya dengan fenomena atau dengan teori, seperti itu. Lalu perbedaannya ada tadi ya, kalau di makalah perbedaan yang mencolok. Nah, di sini perbedaan di bagian latar belakang skripsi. Di bagian latar belakang skripsi itu ada 2 isi gitu ya, ada kajian teoritis dan ada kajian empiris. Nah, itu bisa kalian balik-balik mana deh. Itu kalau menurut saya bebas aja. Biasanya empiris dulu baru teoritis. Jadi ada kajian empiris yang mengungkapkan tentang fenomena-fenomena, kejadian-kejadian di lapangan yang terjadi. Lalu ada kajian teoritisnya. Di bagian kajian teoritisnya ini dibahas mengenai teori-teori yang menyatakan gitu kan, teori-teori yang menyatakan tentang konsep tersebut, dan juga ada rekomendasi-rekomendasi atau paparan-paparan dari penelitian-penelitian terdahulu. Jadi secara garis besar skripsi itu ingin mengetahui gitu, apa sih gitu, ingin menjawab pertanyaan apa pengaruh atau bagaimana caranya dalam mengembangkan sesuatu, atau adakah perbedaan antara A dan B. Nah, skripsi itu menjawab pertanyaan itu gitu. Kemudian perbedaan selanjutnya di bagian substansi penulisan. Kalau makalah tadi kan lebih sederhana ya, latar belakang, kajian pustaka, pembahasan, penutup. Nah, kalau di skripsi lebih kepada kaidah ilmiahnya lebih kental gitu. Jadi substansi penulisannya latar belakang dengan isi, ada kajian empiris dan kajian teoritis. Lalu ada di bab 1 itu ada menyatakan keaslian penelitian, batasan penelitian, lebih seperti itu ya. Rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, seperti itu. Di bab 2-nya barulah dijabarkan tentang landasan teori atau kajian teorinya. Nah, kajian teorinya itu beda dengan makalah. Kajian teori atau landasan teori deskripsi itu lebih banyak diungkapkan tentang teori-teori atau konsep-konsep tentang variabel itu. Kalau di makalah kan hanya 1 atau 2 aja ya teorinya. Kita membahas terminologi teori dulu, lalu setelah terminologi kita menemukan grand teori. Dari grand teori itu kita gunakan teori-teorinya sebagai teori-teori rujukan dengan dukungan teori yang lain, seperti itu. Ada kerangka teori, ada kerangka konseptual, kerangka pikir, macam-macam ya. Lalu di skripsi itu ada metode penelitian. Kalau di makalah tidak perlu pakai metode penelitian. Jadi makalah itu ya udah setelah di bagian pembahasan ya udah penutup, karena hanya dibahas kejadian tertentu menggunakan 1 atau 2 kajian pustaka aja ya udah. Nah, skripsi ini lebih ke penelitian. Jadi ini nih. Jadi makalah itu semi penelitian. Kalian tidak perlu turun lapangan untuk membuktikannya. Tapi skripsi ini untuk menjawab apa sih, bagaimana sih gitu ya, untuk membuktikan relevansi antara fenomena dengan teori itu kalian harus turun lapangan. Di situ juga perbedaannya yang paling signifikan. Makalah tidak perlu turun lapangan. Skripsi harus turun lapangan.
Walaupun kalian yang skripsinya membahas tentang undang-undang atau peraturan-peraturan gitu ya, yang data utamanya berdasarkan dokumentasi, tapi di bagian sumber data, observasi dan wawancara itu ya, entah wawancara terbuka atau tertutup, kalian harus turun lapangan untuk mendapatkan sumber data tambahan. Barulah setelah proposal nanti di skripsi itu ada bagian pembahasan dan kesimpulan dan penutup gitu ya. Nah, jadi teman-teman ini kalau yang baru membuat proposal, jangan salah antara makalah dengan proposal skripsi atau dengan skripsi. Jangan salah, karena prinsipnya berbeda. Jadi kesimpulannya di skripsi, kaidah ilmiahnya lebih kental, harus diterapkan kaidah ilmiahnya ya, seperti tata cara penulisan, etika penelitian, substansi penulisan gitu ya, sumber pustaka seperti gitu. Sementara di makalah tidak terlalu dipentingkan seperti itu. Selama kejadian yang dibahas dalam makalah itu sesuai dengan teori yang digunakan. Ya sudah, gitu aja makalah. Jadi itu singkatnya perbedaan antara makalah dan skripsi. Kalian yang sedang atau kalian yang baru mulai mengerjakan proposal skripsinya, jangan salah lagi, dipahami ya. Lihat juga video-video sebelumnya tentang tips-tips skripsi di channel ini. Semoga itu membantu. Assalamualaikum.